Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Langsung aja ya. Saya meyakini bahwa penjarahan terhadap rumah pribadi mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani melibatkan tangan-tangan siluman. Mengapa? Satu, saya sudah 25 tahun mengenal Sri Mulyani, tapi sampai sekarang pun saya tidak pernah tahu di mana rumah pribadi beliau. Bahwasanya ada ratusan bahkan ribuan orang yang tidak ada hubungannya sama sekali tiba-tiba bisa tahu alamat persis dari rumah beliau, berarti ada yang mencari informasi tersebut dan memberikannya kepada massa, dan ini berarti ada konspirasi. Kedua, orang-orang yang menjarah rumah Sri Mulyani bukan berasal dari sekitar rumah beliau. Mereka dari luar Jakarta atau berada di tempat di Jakarta yang jauh dari rumah kediaman Sri Mulyani. Mereka juga tidak menjarah rumah lain, baik di kiri ataupun di kanan di sekitar wilayah tersebut, dan hanya secara khusus menargetkan rumah kediaman Sri Mulyani. Dan saya yakin sebagian besar, bahkan mungkin semuanya, tidak ada yang tahu bahwa yang mereka jarah itu adalah rumah Sri Mulyani. Mereka datang juga tidak sendiri-sendiri, mereka semua datang rame-rame secara bersamaan dan diangkut dengan truk. Dan ini berarti ada proses mobilisasi orang-orang yang melakukan penjarahan secara terencana. Dan ketiga, penjarahan ini terjadi jam 1 pagi dan terulang lagi jam 3 pagi. Ini aneh karena biasanya orang kalau menjarah itu di siang hari. Jam 1 pagi adalah waktu di mana orang sedang tidur nyenyak. Tidak ada orang yang sedang tidur nyenyak dan kemudian bangun rame-rame jam 1 pagi untuk pergi jauh ke suatu rumah khusus, hanya satu rumah khusus untuk menjarah rumah tersebut. Ini berarti para penjarah sudah dikondisikan, diatur untuk bertemu pada titik tertentu, pada waktu tertentu, pada saat sedang sepi di waktu malam, dan juga mungkin untuk menghindarkan clash dengan penduduk di sekitar rumah Sri Mulyani. Dan ini otomatis berarti ada timeline yang sudah diatur dan ditetapkan sebelumnya. Karenanya saya berpandangan bahwa penjarahan terhadap rumah Sri Mulyani ini merupakan aksi yang direncanakan dan direkayasa oleh kekuatan siluman. Jadi bukan sesuatu hal yang spontan dan alami dari masyarakat. Dan saya benar-benar berpandangan bahwa Sri Mulyani, apapun alasannya, menjadi target dari kekuatan tertentu. Dan hal inilah yang perlu diinvestigasi baik oleh polisi, namun juga oleh Badan Intelijen Negara. Siapa yang merencanakan? Apa motivasinya? Siapa yang mengendarai truk-truk? Dan siapa yang membayar truk-truk tersebut? Siapa yang memberikan komando di lapangan? Saksi dan pelakunya banyak sekali. Video dan fotonya juga ada di mana-mana. Silahkan tanyakan kepada mereka.